Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Jumpa lagi dengan kami di channel YouTube Bahas Film. Kali ini kita akan menceritakan tentang alur film India yang berjudul The Warrior. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Satya, lulusan MBBS, lulusan kedokteran yang pindah ke rumah sakit pemerintah di Kurnool, Madurai untuk magang. Satya dan ibunya bersiap-siap berangkat ke kota Kurnool. Di lain tempat, kita pun diperlihatkan seorang penyiar radio yang cukup populer di kota tersebut, cantik dan cerdas. Dia adalah Mahalaxmi. Di hari itu, Satya dan ibunya tidak tahu alamat yang mereka tuju dan tidak sengaja bertanya kepada Mahalaxmi yang kebetulan lewat di sana. Laksmi mengetahui alamat tersebut dan bersedia mengantar Satya dan ibunya. Namun, Satya dan ibunya dibuat kesal oleh Laksmi yang beberapa kali berhenti di toko untuk membeli barang. Sehingga mereka akhirnya memilih meninggalkan Laksmi. Ketika mereka sampai di tujuan, Laksmi sudah lebih dulu sampai di sana. Ternyata Satya dan ibunya menyewa rumah milik paman Laksmi dan kebetulan rumah Laksmi tepat di depan rumah tersebut. Sebenarnya, Laksmi sudah mengetahui itu karena telah diberitahukan oleh pamannya kalau penyewa akan datang hari ini. Laksmi telah membeli beberapa kelengkapan untuk pemujaan. Esok harinya, Satya pun pergi ke rumah sakit bertemu dengan pimpinan rumah sakit. Saat sampai di sana, ia melihat pasien yang lagi kritis dan Satya langsung melakukan pertolongan. Saat itulah dia bertemu dengan Robert, pimpinan rumah sakit di sana. Setelah beberapa waktu terlihat seorang pria yang diserang oleh beberapa preman di jalan dan orang yang melihatnya tidak ada yang berani menolongnya. Ketika Satya lewat di sana dan melihat korbannya sudah sekarat, ia pun langsung turun dari motornya dan membawa pria tersebut ke rumah sakit, lalu melakukan tindakan pengobatan padanya. Setelah selesai, Satya pun menghubungi ibunya. Dan hari ini, pertama kalinya dia menyelamatkan nyawa seseorang dan itu membuat Satya bahagia. Namun di waktu yang sama, para preman itu datang ke rumah sakit dan memasuki ruangan korban tadi. Lalu mereka pun melepaskan alat oksigen yang dipasang di hidung korban, lalu pergi dari sana. Satya melihat mereka pergi, karena curiga, Satya pun masuk ke ruangan korban dan melihat korban sudah meninggal. Karena marah, Satya pun mengejar mereka dan meneriaki mereka. Akan tetapi, saat preman itu berbalik, Robert lalu menahan dan menyembunyikan Satya. Robert terlihat takut kepada para preman itu, dan preman itu pun memerintahkan Robert mengubah laporan kematian korban tersebut menjadi korban kecelakaan. Lalu mereka pun pergi. Sedangkan Satya yang sedang marah ditahan oleh beberapa dokter di sana. Robert pun menjelaskan bahwa preman itu adalah anak buah dari seorang gangster yang paling ditakuti di kota Kurnool. Guru adalah orang yang paling kejam di kota tersebut. Tidak ada yang berani mengajukan komplain kepadanya, karena hukum dan keamanan berada di bawah perintahnya. Diceritakan, guru sudah membunuh di usia yang sangat muda, yaitu umur 14 tahun. Saat itu, ia membunuh bos gangster yang paling ditakuti di kota tersebut dan mengarak kepalanya sebagai bentuk balas dendam. Karena bos gangster tersebut telah membunuh ayah dari guru. Karena kejadian itu pun, ia akhirnya ditangkap dan dipenjara. Setelah beberapa tahun kemudian, ia pun dibebaskan dan dijemput oleh paman dan keluarganya. Saat itu dia kaget saat melihat bekas sayatan di mata pamannya, dan itu dilakukan oleh seorang rentenir bernama Kumarapa yang sekarang menjadi penguasa gangster kuat dan ditakuti di kota Kurnool. Ayah guru dulu pernah meminjam uang darinya. Karena tidak mampu melunasi utang tersebut, Kumarapa pun menyita rumah dan semua aset milik ayah guru. Saat pamannya pergi untuk menanyainya, Kumarapa pun menyayat mata pamannya. Mendengar itu, guru pun marah lalu mendatangi tempat Kumarapa seorang diri. Guru menanyakan soal surat-surat rumah dan aset yang disita.
Namun, Kumarapa dengan sombongnya menyuruh anak buahnya untuk menghajar guru. Dan guru pun bangkit dan menghajar semua anak buah Kumarapa. Guru pun meminta semua surat-surat rumah dan aset yang disita milik ayahnya dikembalikan oleh Kumarapa. Guru lalu pulang dengan menyandera anak Kumarapa. Dan tidak berselang lama, pintu rumah mereka diketuk oleh seseorang. Keluarga guru pun ketakutan saat melihat mobil Kumarapa terparkir di depan rumah mereka. Dan saat pamannya membukakan pintu, mereka justru melihat Kumarapa yang menangis dan ketakutan. Seraya meminta maaf kepada guru, Kumarapa datang mengembalikan semua milik ayah guru dan menukarnya dengan anaknya yang disandera oleh guru. Dan mulai saat itu, kota Kernel dikuasai oleh guru, menjadikannya orang yang paling ditakuti dan bahkan seluruh bisnis Kumarapa diambil alih oleh guru. ఒకరోజు పగబట్టిన మనిషి గురువు ప్రాణం ఆ అమ్మాయిని ఇష్టపడ్డాడు తనతోనే Guru pun menikah dan memiliki seorang putra. Setelah kejadian di rumah sakit, Satya pun mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kasus pembunuhan yang terjadi di rumah sakit. Saat sampai, Satya dengan emosi melaporkan kejadian di rumah sakit. Namun ditanggapi dengan cuek, ditambah dengan Satya mengatakan kalau itu dilakukan oleh anak buah guru. Polisi pun terkejut mendengarnya. Inspektur Devaraj memperingati Satya. Inspektur mengatakan bahwa dari beberapa orang yang melaporkan guru, berselang beberapa menit setelah melapor, anak mereka atau keluarga mereka diculik, dan mereka pun mencabut laporannya. Namun Satya tetap kuku ingin membuat sebuah laporan. Sing berganti, Inspektur Devaraj menemui guru dan memberitahukan tentang laporan itu. Namun guru terlihat santai menanggapinya. Keesokan harinya, saat Satya menjemput kakaknya yang sedang hamil, tiba-tiba jalannya dipepet oleh sebuah mobil truk yang membuatnya terhenti. Ternyata kedua truk itu hanya untuk menakuti Satya, dan kedua pengemudi itu adalah anak buah guru. Saat ini di rumah sakit, Robert mencoba memperingati Satya tentang bahayanya berurusan dengan guru, namun Satya tetap pada pendiriannya. Robert pun mengatakan kalau istri dan anak korban yang meninggal di rumah sakit mengalami ancaman dan teror dari guru. Karena kasihan pada anak dan istri korban, Satya pun ke kantor polisi untuk mencabut tuntutannya lalu pergi. Beberapa waktu berlalu, kini Satya dan Laksmi sering bertemu dan membuat mereka saling jatuh cinta satu sama lain. Di rumah sakit, sebuah insiden terjadi di mana 3 anak kecil pasien yang awalnya baik-baik saja, berselang beberapa saat, anak kecil tersebut mengalami kejang-kejang dan meninggal dunia. Satya pun memeriksa botol cairan infus. Ia pun menemukan kandungan obat yang tidak sesuai. Satya pun menanyakannya kepada Robert sebagai pimpinan rumah sakit. Namun, Robert justru menyuruh Satya untuk tidak membesarkan masalah ini, karena perusahaan obat tersebut milik anak buah guru yaitu Raffi. Dengan meninggalnya 3 anak kecil tersebut membuat Satya sangat sedih dan marah kepada Robert karena tidak bisa melakukan apapun. Namun, Satya justru melaporkan perusahaan Raffi kepada pimpinan distrik di wilayah itu. Dan Satya pun mengundang wartawan untuk mengawal kasus ini. Dan akhirnya perusahaan itu ditutup dan Raffi ditahan. Media meliput kejadian itu dan stasiun TV pun menyiarkannya. Satya menjadi pembicaraan di kota Kernel, termasuk Laksmi, dengan sangat bangga membicarakan di siaran radio tentang Satya, karena telah berhasil menutup perusahaan mafia farmasi yang merenggut beberapa nyawa yang tak berdosa. Hal itu membuat guru sangat marah. Setelah itu, Laksmi menghubungi Satya untuk bertemu dan membicarakan suatu hal yang penting.
dan mereka pun berjumpa di depan benteng di tengah kota. Dan saat mereka berpisah untuk pulang, tiba-tiba Satya dipukul yang membuatnya terjatuh dari motornya. Guru lalu memukulnya dan menyiksa Satya di tengah kota tanpa seorang pun yang berani menolongnya. Lalu guru menggantung Satya di pagar besi dan meninggalkannya. Namun pada malam hari, guru memerintahkan anak buahnya untuk mengecek keadaan di sana. Saat mereka sampai, ternyata Satya sudah tidak ada di sana dan hanya meninggalkan sobekan baju dari Satya. Ternyata Satya telah diselamatkan oleh Robert dengan mobil ambulans. Robert pun meminta kepada ibu Satya untuk membawa Satya kembali ke kota asalnya. 2 tahun kemudian, guru memasuki dunia politik dan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Legislatif, namun mendapat penolakan dari politisi senior. Politisi senior pun menceritakan semua keburukan dari guru di media dan ditayangkan di TV. Dan itu membuat guru yang menontonnya marah dan memerintahkan anak buahnya untuk menculik wanita itu. Lalu terlihat wanita sedang diburu oleh sejumlah anak buah guru untuk diculik. Namun tiba-tiba wanita tersebut ditarik ke dalam kereta oleh seseorang, dan orang itu ialah Satya, yang muncul dengan tampilan barunya. Saat salah satu preman tersebut mendekatinya, Satya pun langsung menendangnya hingga terpental dan mampu menjatuhkan preman itu dengan mudah. Dan mereka pun kaget saat melihat Satya ternyata 2 tahun itu ia telah mendaftarkan diri masuk di Akademi Polisi dan berlatih dengan sungguh-sungguh, sehingga menjadikan dia terbaik dari Akademi Polisi dan diberikan hak untuk memilih di mana ia akan ditugaskan. Dan Satya memilih Colonel. Di stasiun, Satya berhasil menghajar semua anak buah guru dengan mudah dan menangkap mereka. Satya kembali ke Colonel bukan sebagai dokter, melainkan sebagai perwira polisi. Berita kembalinya Satya sebagai seorang polisi sampai ke telinga guru karena Satya menangkap anak buahnya. Anak buah guru pun dibebaskan. Satya pun marah kepada Devaraj, namun Devaraj mengatakan kalau mereka adalah anak buah dari guru dan ia mendapatkan perintah dari petugas yang pangkatnya di atas Satya untuk melepaskan mereka. Satya memerintahkan anak buahnya untuk mengambilkan tongkat, namun ditahan oleh Devaraj. Namun Satya memaksa. Satya mendatangi anak buah guru. Bukan preman tersebut yang kena pukul, melainkan Inspektur Devaraj yang dipukul oleh Satya. Karena Devaraj bersekutu dengan guru, dan Satya mengeluarkan senjata dan menembak salah satu preman tersebut sehingga membuat mereka lari ketakutan. Tak lama kemudian, atasannya memarahi Satya, namun Satya justru menamparnya dan menunjukkan surat penangguhan dan penangkapan kepada atasannya itu karena terlibat korupsi dan suap. Lalu, Satya mendatangi stasiun radio tempat Laksmi bekerja untuk memberikan pengumuman publik kepada seluruh warga sebagai wakil Inspektur Polisi Colonel dan meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak takut pada siapapun dan melaporkan keluhan terhadap guru dan gengnya, maka ia akan langsung bertindak. Satya juga memberi peringatan pada guru dan anak buahnya. Jika ada satu orang pun melanggar hukum, maka ia akan segera menangkapnya. Mendengar itu, guru dan anak buahnya tertawa karena mereka yakin bahwa tidak ada satu orang pun di kota Colonel yang akan berani melaporkan keluhannya tentang mereka. Tiba-tiba anak pengantar teh datang dan menyajikan teh karena tidak tahu. Satya pun bertanya,
Ia siapa dan bawahannya mengatakan anak itu tuli dan bisu. Namun anak itu tiba-tiba berbicara dan mengatakan jika ia mendengar pengumuman di radio dan ia datang untuk mengajukan keluhan. Lalu anak itu pun menceritakan masa lalunya. Ayahnya bekerja sebagai supir buruh. Tiap hari ia pergi menemui ayahnya karena ayahnya akan membelikannya sepeda. Akan tetapi, sampai ia justru melihat anak buah guru membunuh seseorang dan ia terlihat. Guru pun memerintahkan untuk menculik anak itu. Lalu anak buahnya pun menculiknya. Akan tetapi, yang mereka culik adalah kembarannya, bisu dan tuli. Melihat itu, ayahnya pun mengejar mereka, namun naas, anak buah guru justru membunuh kembarannya dan juga ayahnya. Dan mulai saat itu ia berpura-pura sebagai kembaran yang tuli dan bisu untuk bertahan hidup. Mendengar itu, Satya pun bertanya, apakah ia bisa mengenali pembunuh ayahnya dan saudaranya? Anak itu pun menjawab, iya, saya bisa mengenali pelakunya dan mereka pun menemukan pelakunya. Satya pun menghajar beberapa preman dan menangkap pembunuh ayah anak itu, lalu menyeretnya ke kantor polisi. Satya pun memanggil Laksmi ke kantor polisi. Laksmi mengira Satya telah melupakannya, namun ternyata Satya selama 2 tahun, ia selalu mengingat Laksmi. Itu membuat Laksmi bahagia. Dan kita pun diperlihatkan kejadian saat guru membunuh Robert di rumah sakit karena telah menyelamatkan Satya waktu itu. Dan kejadian itu disaksikan oleh Rahim yang ketakutan namun guru membiarkannya hidup. Dokter Rahim pun lalu menelpon Satya dan mengatakan kalau dia memiliki bukti pembunuhan itu dan akan membawanya kepadanya. Keesokan harinya, dan di waktu yang sama, polisi mendapatkan izin untuk melakukan otopsi ulang dan polisi pun menggali kuburan Robert dan membuka petinya. Alangkah terkejutnya mereka saat melihat justru mayat Rahim yang berada di sana. Lalu sebuah ponsel di saku Rahim berbunyi dan itu dari guru yang memberikan peringatan dan ancaman pada Satya. Dan saat dokter memeriksa mayat Rahim, mereka pun menemukan sebuah flash disk di tubuhnya dan flash disk itu adalah rekaman CCTV saat guru membunuh Dr. Robert. Esok harinya saat guru merayakan pencalonannya sebagai MLM, Satya justru datang dan menangkapnya. Dan saat pendukung guru mengancam polisi Devaraj yang sudah berubah menjadi polisi baik, langsung memukulinya dengan tongkat. Guru pun akhirnya dimasukkan ke dalam sel. Sedangkan di rumah istri guru, membuat sayembara kepada siapa saja yang mampu membawa kepala Satya maka akan mendapatkan hadiah yang cukup besar. Anak buah guru pun membuat jebakan di jalan untuk Satya. Dan saat Satya akan melewatinya, tiba-tiba ibu Satya menelpon dan ia pun berhenti. Namun saat itu Laksmi lewat dengan mengendarai motor dan jebakan itu justru mengenai leher Laksmi. Satya pun langsung membawanya ke rumah sakit dan Laksmi berhasil diselamatkan. Namun dokter tidak yakin apakah Laksmi bisa berbicara kembali atau tidak dan itu membuatnya sedih. Saat di rumah sakit, Devaraj datang dan memberitahunya kalau guru telah dibebaskan karena memiliki koneksi yang kuat. Satya pun langsung pergi mencari guru, begitupun sebaliknya. Mereka pun bertemu di tempat yang sama 2 tahun lalu. Guru melarang anak buahnya untuk menyerang Satya karena guru sendiri yang akan melawannya. Perkelahian pun terjadi antara guru dan Satya. Mereka pun saling membalas pukulan hingga akhirnya Satya mematahkan tangan guru. Sehingga guru tak berdaya dan Satya membalas seperti apa yang pernah dilakukan guru kepadanya. Menggantung guru di tempat guru dulu menggantungnya. Namun tak ada satupun anak buahnya yang membantunya. Lalu Satya pun pergi dari sana tanpa membunuhnya. Dan film pun selesai.